Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan setup dan mapping dan juga running trade di hari kemarin ya. Tanggal 31 Januari saya membagikan dua mapping di grup Sobat Family. Grup Sobat Family ini eh, grup private ya, teman-teman. Eh, dari peserta Sobat program yang sudah menyelesaikan kelas dan pendampingannya. Oke, kemarin saya membagikan dua mapping di Gold dan di GBP USD ya, tanggal 31 Januari ya kemarin. Oke, setup di Gold seperti ini ya. Mengapa saya mengambil area ini ya? Ini adalah area order block H4, time frame H4. Di sini ada break of structure ya, break of structure dan naik, kemudian di sini membuat konsolidasi ya, maka dia creating liquidity ya di sini ya. Dan kalau kita lihat di time frame di atasnya, di daily maupun di H4 sendiri, ini biasa masih bullish. Jadi saya fokus untuk mencari setup buy. Di mana di area ini. Kenapa di area ini? Ini ada break of structure, kemudian breakout-nya ya lumayan clean ya. Dari sini sampai bos itu hanya satu warna ya, bullish semua. Kemudian membuat liquidity, di sini bertumpuk liquidity ya, sell side liquidity. Oke, kemudian ini sebagai targetnya adalah ya BSL ya buy side liquidity-nya. Ini sebagai target. Oke. Nah, ketika saya bagikan, saya harapannya ada dua ya, ada dua antisipasi. Yang pertama, kalau dia naik, maka saya akan konfirmasi untuk counter trend sell ya. Jadi tipe dua konfirmasi di low time frame. Karena ini counter trend, maka saya menunggu konfirmasi. Tetapi jika harga turun, ya saya pakai entry TP1 set and forget. Ya, saya entry di 50% OP. Ini untuk eh, gold ya. Saya berikan untuk gold. Nah, HP yang kedua di GBP USD. Setupnya hampir sama. Eh, biasanya masih bullish ya. Biasanya masih bullish. Trennya masih bullish. Tapi ini area sedang sideways. Ini ada buy side liquidity. Ini adalah sell side liquidity ya. Range-nya sekitar itu ya. Maka di sini kita ada area ya, ya, order block ini bos ya, break of structure, ada order block. Sebenarnya ini tidak sudah nggak fresh ya sebenarnya ya, dan seperti sini termitigasi ya. Tapi saya masih eh, mengambil ini karena apa, pertimbangan ini lumayan lumayan clean, walaupun kalau dilihat dari sini ada dua area, satu, kemudian ada dua area ya, area satu lebar ini area. Ada satu, dua. Maka ini sebenarnya tidak begitu clean, teman-teman ya. Tidak begitu clean breakout ya. Kenapa? Karena dari swing low sampai bos ini kita tidak candlenya tidak hanya satu warna, tapi ada hitam, ada putih ya, ada bullish, ada bearish candle ya. Sedikit kurang clean. Mengapa saya ambil ini? Karena saya perhatikan di sini ada liquidity ya. Nah, di sini juga sudah diambil. Kemungkinan akan ambil liquidity dan naik. Nah, ini ekspektasinya, teman-teman ya. Oke ya. Ini setup saya yang kedua di GBPUSD. Ini yang saya bagikan di eh, grup Sobat Family. Oke. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan market saat ini dari dua setup saya ini. Oke, yang pertama tadi di gold ya, teman-teman, di sini ya, di area H4. Oke, ini
area order block H4, maka harga benar drop, kemudian masuk dan hampir kena stop loss ya. Itu masih kasih sedikit jarak ya dengan swing low-nya sedikit di bawah stop loss-nya. Dia naik ya dan ke zona aman. Kenapa? Di sini ada 5R ya. 5R artinya safety trade ya. Di 5R saya safety trade. Kenapa? Karena di 5R ini close bagian dan pindah ke break even. Maka saya tidak akan loss di sini. Saya sudah mendapatkan profit sebagian. Targetnya masih sama di sini. Reset liquidity ya. Ambil liquidity, turun, kemudian naik. Tapi di MT4 saya punya area yang sedikit berbeda dengan di TradingView teman-teman ya. Karena beda broker ya, bukan Oanda. Jadi areanya ini lebih kecil. Dan sekarang ini kalau di MT4 saya, eksekusi saya tidak di TradingView tapi di MT4 ini sudah running 8 atau mungkin 9R ya. Di daerah ini adalah take profit saya di 10R kalau di MT4 ya. Karena ini areanya lebih kecil. Mungkin saya entry di sekitar sini. Di area ini lebih kecil. Oke. Mengapa saya ambil berbeda? Saya ambil sesuai dengan MT4, teman-teman. Kalau teman-teman punya MT4 broker yang berbeda dengan yang di TradingView dan kebetulan teman-teman pemakai TradingView, saya sendiri menyarankan silahkan pakai eh, yang Anda gunakan atau di MT4 yang broker yang Anda gunakan. Sesuaikan ya area OB-nya, break of structure-nya, dan segala sesuatunya sesuaikan dengan broker yang Anda pakai, dengan chart yang Anda hadapi di MT4, bukan di TradingView. Karena di TradingView itu ada banyak broker ya. Ada banyak broker di situ dan candlenya kemungkinan akan sedikit berbeda dengan broker yang atau candle yang eh, teman-teman pakai ya, candle di broker yang teman-teman pakai di MT4. Maka untuk eksekusi silakan sesuaikan dengan MT4, teman-teman. Ini kadang ditanyakan pada saya, Mas kalau candle di TradingView eh, itu berbeda dengan MT4, mana yang mau dipakai? TradingView atau MT4? Ya, pilihan saya tetap pakai MT4. Kenapa? Karena Anda trading di MT4 itu, di broker teman-teman, bukan di TradingView. Kalau brokernya itu sama dengan yang digunakan di TradingView, ya silahkan gunakan. Tetapi kalau berbeda, kebetulan chartnya menghasilkan area yang berbeda, gunakan area yang sesuai dengan broker teman-teman pakai. Itu ya. Oke, ini di gold ya. Ini sedang running ya. 5R sudah dapat saya, kemudian saya take profit di sini ya, sekitar sini 10R. Tapi kalau di TradingView 10R-nya masih atas. Kenapa? Karena lebar areanya berbeda dengan di MT4 ya. MT4 di broker saya, bukan di Wanda ya. Oke, itu kemudian setup kedua yang saya bagikan kemarin adalah di GBP USD ya. Oke, ini di H1 ya. Oke. Oke, harga masuk area di sini saya entry di 50% seperti biasa, 5% area, stop loss sedikit di bawah, tapi endingnya terkena stop loss teman-teman ya. Nah, stop loss ya. Dia masuk di area yang kedua di sini ya. Ini area yang kedua. Nah, ini. Nih, karena dari swing low sampai break of structure ini sebenarnya kurang begitu clean ya. Kenapa? Karena ada ini ya bearish candle, bullish, bullish, bearish, kemudian bullish lagi. Ya, tidak bearish candle kemudian bullish sampai break of structure gitu ya. Ini artinya tidak eh, clean breakoutnya. Oke, oke begitu ya. Ini sebenarnya secara confluence ya sedikit kurang ya.
Tapi it's okay. Karena sudah saya ambil ya, akhirnya saya kena stop loss. Minus 1 R di GBP USD ini. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena stop loss itu bagian dari trading yang tidak boleh teman-teman abaikan atau teman-teman hindari. Ya, kalau kena stop loss ya udah kena stop loss aja gitu kan. Kalau setupnya sudah oke sesuai dengan rule, kemudian pertimbangannya sudah diperhitungkan sebelumnya, ya, maka ketika harga tidak sesuai dengan analisa kita, ya saya sudah kena stop loss, kena stop loss. Nggak usah kemudian eh, tidak terima, kemudian menggeser stop loss atau bahkan menghilangkan stop loss. Itu akan berakibat fatal. Mungkin satu, dua, tiga, 4 kali Anda beruntung, ya. Beruntung artinya tidak pakai stop loss, kemudian harga bergerak sesuai dengan analisa teman-teman dan Anda tidak jadi rugi karena stop loss. Tetapi saya ingatkan ya, hanya butuh satu momen saja ketika Anda salah, ya, analisanya salah, betul-betul salah, dan akhirnya profit beserta modal Anda akan habis. Ya, hanya butuh satu momen saja. Maka sebaiknya apapun alasannya, stop loss itu wajib dan mutlak digunakan untuk trading. Ya, batasi resikonya. Itu yang pertama. Yang selalu saya ajarkan, baik di YouTube channel ini maupun di Sobat Program, itu yang pertama, perhatikan atau perhitungan resikonya terlebih dahulu sebelum melihat profitnya. Ya, batasi resikonya dulu. Ya, yang harus Anda eh, utamakan itu adalah membatasi resiko. Ya, oke. Jadi risk per trade wajib ya, resiko per transaksi. Ya, jangan masukkan apa semua margin atau semua modal balance itu di satu transaksi. Ya, itu tidak lebih dari gambling kalau seperti itu ya. Baik, teman-teman, setup saya yang ketiga, trade saya yang ketiga hari ini adalah di Euro USD ya. Di Euro USD ya. Ini tidak saya bagikan di Sobat Family maupun grup di Telegram Simple OP Traders Indonesia ya. Ini area ini di H1 ini adalah area demand ya, area demand. Kenapa? Di sini ada area break of structure-nya di sini ya. Oke, ini area demand. Nah, saya masuknya di mana? Di time frame M5, teman-teman, areanya. Saya mencari area di time frame M5. Kita lihat ya, di M5. Ya, ini. Nah, di M5 kita akan ketemu order block-nya ya. Iya, ini adalah break of structure. Oke, maka candle bearish terakhir adalah di sini ya. Ini, ini candle bearish yang terakhir. Tapi teman-teman, area seperti ini kita harus mempertimbangkan area sebelumnya, yaitu ini, satu ini ya. Oke ya, maka areanya adalah ini ya. Nah, area seperti ini. Oke, area markingnya seperti ini. Tapi karena area ini cukup kecil, maka it's okay untuk melibatkan sampai ke swing low-nya. Oke, swing low-nya. Nah, akhirnya apa? Ya ini areanya jadinya seperti jadi ini ya. Oke ya. Ini sejarahnya kenapa areanya selebar ini. Ya, aslinya candlenya adalah kecil ini. Ini sangat kecil ya. Kemudian ada area sebelumnya di kirinya, maka ambil area ini ya. Nah, karena areanya cukup kecil ya, maka silahkan sampai ke swing low. Nah, nah ini oke. Area kita dapatkan area ini ya. Saya dapatkan area ini ya di M5. Oke ya. Dan saya marking.
Oke, sini saya entry seperti biasa di 50%. Oke, ya stop loss sedikit di bawah. Dan ini sampai di 10R ya, 10R. Oke, ini di Euro USD. Jadi dari tiga trade saya kemarin ya, di gold, saya sudah save di 5R dan masih running. Kemudian di GBP USD saya loss ya, kena stop loss karena harganya eh, tidak berbalik ya di area itu, tidak begitu respect harga situ. Oke. Kemudian di Euro USD sampai di 10R. Oke ya. Oke, ini recap trade saya hari kemarin dengan tiga mapping. Seperti biasa, saya hanya trade di gold, GBP USD, dan Euro USD. Ini ada tiga pair itu ya. Oke, cukup sampai di sini teman-teman ya. Semoga recap ini ya cukup bermanfaat, memberikan contoh bagaimana menggunakan strategi simple OP ini. Ya, oke teman-teman, untuk sekitar eh, informasi juga, Februari ini saya membuka kelas lagi di bulan Februari. Akan kita mulai tanggal 20 Februari ya. Itu materinya tetap sama dengan batch-batch sebelumnya. Februari ini kita masuki batch yang ke-7 ya. Materinya sama, market structure, SNR, kemudian simple OP strategi ya, kemudian money management dan psikologi trading. Ini 5 materi disampaikan dengan cara Zoom meeting ya, secara online 5 hari berturut-turut, jadi tanggal 20 sampai tanggal tanggal 24 ya, 20, 21, 22, 23, dan 24. Ini 5 hari kelas. Biasanya akan dimulai sekitar pukul 9 malam ya. Durasinya sekitar 1 sampai 2 jam teman-teman ya, untuk satu sesi. Setelah selesai sesi, itu ada pendampingan ya selama 2 bulan. Apa yang dilakukan selama pendampingan? Yaitu teman-teman membuat akun latihan, kemudian saya pantau ya, saya dampingi di grup private selama 2 bulan. Selama pendampingan itu akan ada live Q&A ya, dilakukan dengan Zoom ya, Zoom meeting, live Q&A, begitu. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan EA Simple OB Assistant. EA ini sangat membantu untuk apa? Untuk menghitung atau mengkalkulasi money management ya, menghitung lot, berapa lot yang mau saya tradingkan dengan resiko per trade-nya sekian persen gitu ya. Ini akan sangat membantu dari pengalaman teman-teman yang sudah memakai, membantu teman-teman untuk disiplin, memaksa untuk disiplin dengan tradingnya. Ya, tidak ada lagi trading dengan berlayar-layar. Ya, tidak perlu lagi trading dengan averaging atau bahkan martingale. Ya, tidak perlu lagi trading tanpa stop loss karena kalau pakai AI ini otomatis akan ada stop loss-nya gitu ya. Dan risiko per trade juga dibatasi. Kenapa? Karena prinsipnya tadi, trading itu yang pertama yang harus Anda camkan ya. Yang pertama itu adalah batasi resikonya. Baru kemudian lihat potensi profitnya. Oke ya, jangan terbalik ya. Jangan kebalik. Melihat profitnya dulu, baru kemudian melihat resikonya. Ya, itu terbalik. Oke, kalau teman-teman tertarik nih untuk join di Sobat Program, silahkan booking karena
kuotanya terbatas, silahkan booking. Nanti akan saya sertakan link Telegram saya ya. Silahkan booking melalui akun Telegram. Baik teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.